Setelah saya coba cek, saya coba renungkan gitu, ternyata memang apa yang dilakukan oleh Gibran dalam beberapa minggu terakhir ini itu sering blunder. Ya sebenarnya dia itu meniru Jokowi gitu, meniru bapaknya banget lah, dengan belusukan, bertemu dengan rakyat, berkomunikasi dan sebagainya. Tapi belakangan malah ada beberapa blunder yang itu fatal sekali, ditertawakan, dan ini tidak pernah terjadi di eranya Jokowi. Dan kalau melihat dari biasanya kalau tim komunikasi melihat tokohnya atau kliennya itu bikin konten atau dalam sebuah acara, kita pasti akan sangat memilih sekali video atau foto yang bisa kita upload gitu ya. Dan Gibran ini nampaknya di banyak media gitu ya, di banyak video-video yang beredar itu wajahnya tuh nggak happy gitu, dia tuh nggak menjiwai, dia tuh kayak nggak seneng untuk datang ke atau turun atau belusukan ke masyarakat, tidak seperti wajah Jokowi yang nampak menjiwai sekali. Dan tatapan Gibran ini adalah tatapan yang kosong gitu, tatapan yang orang kayak nggak punya power gitu ya, nggak punya wibawa, nggak punya kekuatan atau mampu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa langsung bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Dan itu sekali lagi tidak seperti bapaknya, tidak seperti Jokowi, tidak menjiwai, terus tatapannya kosong, kayak nggak tahu mau ngapain, dan kemudian ya kayak nggak happy. Dan ya Gibran juga yang lebih buruk nampaknya dari beberapa video atau foto yang beredar, dia terlihat tidak sabar untuk mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat. Makanya sampai pernah tuh Gibran dicuekin sama ibu-ibu gitu ya. Terus kemudian ada juga Gibran yang diomelin sama ibu-ibu, males gitu. Itu benar-benar memalukan sekali, dan itu sekali lagi tidak pernah terjadi kepada Jokowi. Nah, setelah saya review terkait apa yang melanda Gibran dalam beberapa bulan atau minggu terakhir ini, itu juga ternyata ada faktor eksternal, tidak hanya faktor internal Gibran, tapi juga ternyata Gibran mendapatkan lawan yang sangat-sangat berat sekali kalau kita bicara soal belusukan, kalau kita bicara soal aksi turun ke bawah atau bertemu dengan masyarakat. Karena ternyata Gibran mendapatkan lawan yang sangat berat bernama Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi jelas bukan lawannya Gibran. Dia bisa tiba-tiba masuk ke dalam sungai penuh sampah gitu ya. Tiba-tiba dia masuk kotor-kotoran bersama masyarakat. Dia tersenyum sekali, happy sekali wajahnya ketika bertemu dengan rakyat. Gak ada tatapan kosong seperti Gibran. Gak ada keraguan untuk dia melakukan kebijakan-kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Nggak ada keraguan dari seorang Deddy Mulyadi, dan itu sangat luar biasa sekali, dan bahkan nampaknya ini lebih baik dibandingkan wajah Jokowi beberapa tahun yang lalu. Deddy Mulyadi hari ini benar-benar sangat luar biasa. Ya sebelumnya dia memang juga sudah sering sih bikin konten gitu ya, dan sering juga belusukan, tapi sebagai Gubernur Jawa Barat panggungnya lebih besar lagi hari ini, dan itu gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi benar-benar membuat masyarakat tuh jadi punya hubungan emosional, seperti misalkan membubarkan Hibis, kemudian menyita beberapa ruko atau rumah-rumah yang dianggap tidak sesuai dengan peruntukan gitu ya. Itu benar-benar membuat masyarakat Jawa Barat atau bahkan rakyat se-Indonesia itu bisa melihat perjuangan atau keikhlasan atau bagaimana seorang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat-masyarakat yang mungkin rindu dengan gaya Pak Jokowi di masa lalu. Jadi ya Gibran kalau mau melawan aksi belusukan atau memainkan di wilayah yang sama, yakni belusukan, bertemu dengan rakyat atau ikut terlibat dalam membantu masyarakat dalam banyak sekali kegiatan, itu rasanya tidak akan bisa menang dengan Deddy Mulyadi. Jadi ya itulah mungkin gitu ya faktor-faktor yang kemudian membuat Gibran galau, dan akhirnya kemarin tiba-tiba tim komunikasinya mencoba bikin konten di YouTube gitu. Karena seorang Deddy Mulyadi selain dia tidak bisa ditandingi oleh Gibran di soal belusukan atau bertemu dengan masyarakat atau bagaimana dia langsung bisa nyemplung ke sungai penuh sampah gitu ya. Tatapannya happy sekali, sangat percaya diri sekali gitu ya. Deddy Mulyadi juga ternyata adalah orang yang sangat-sangat aktif sekali di YouTube. Dan lagi-lagi Gibran tidak bisa menandingi ini semua gitu.
Karena jangankan di YouTube gitu ya, Gibran yang ya YouTube-nya jarang lah gitu ya, dia tidak punya kekhasan gitu ya. Jangankan di YouTube, di urusan belusukan yang sangat identik sekali dengan bapaknya atau dengan Pak Jokowi, Gibran kalah sama Deddy Mulyadi. Jadi ya mungkin karena situasi yang seperti ini, Gibran kalah telak dari seorang Deddy Mulyadi, ibaratnya kalah di soal belusukan, kalah juga di konten sosial media, itu ya mungkin bisa dibilang kalah di darat dan udara. Udah kalah semua tuh. Jadi apalagi kemudian aksi belusukan yang dilakukan oleh Gibran malah sering negatif dan terus menurun, menjadi semakin tidak menarik, dan berita-berita Gibran datang ke sekolah atau mengawal makan gizi gratis itu menjadi juga semakin senyap gitu ya. Jadi ya mungkin dengan faktor-faktor itulah yang membuat Gibran harus segera melakukan satu terobosan dan berharap bisa menjadi satu tokoh influencer gitu ya, yang bisa bikin konten YouTube dan disukai oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun. Semoga Bapak Ibu semua, teman-teman yang menyaksikan video ini senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, senantiasa diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke guys, saya menanggapi ya pernyataan yang disampaikan oleh Bang Alifur Rahman karena tadi menyinggung tentang Kang Deddy Mulyadi yang kemudian disandingkan dengan Mas Gibran ya. Nah, kalau ada konten yang berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi, di situ pasti saya masuk guys ya, karena konten-konten saya ke depan akan fokus kepada Kang Deddy Mulyadi dengan visi misi saya ke depan ya, jujur dari saya pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tanpa ada suruhan dari pihak manapun. Ini lahir dari hati nurani saya guys ya, bahwa di tahun 2029 saya menginginkan agar Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden bagi kita semua, Presiden Republik Indonesia. Amin. Nah guys, seperti yang disampaikan oleh Bang Alifur Rahman tadi, Mas Gibran saat ini menurut dia itu sedang galau ya, karena mendapatkan lawan yang sulit jika ingin bermain di wilayah dunia perkontenan, jika ingin bermain sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi dulu ya, yakni bertemu dengan rakyat, lalu kemudian berinteraksi dengan masyarakat, menyapa masyarakat. Nah, Mas Gibran berharap bahwa ciri khas dari Pak Jokowi itu dapat dia teruskan, dapat dia lanjutkan. Namun ya, akhirnya saat ini itu ada Kang Deddy Mulyadi yang kita lihat malah lebih daripada gaya atau aksi belusukan, gaya dia berinteraksi dengan rakyat ya, bagaimana gerak-geriknya itu seperti yang disampaikan Bang Alifur Rahman, ini lebih daripada Pak Jokowi ya, sehingga menyulitkan seorang putra Pak Jokowi yakni Mas Gibran yang saat ini posisinya sebagai wakil presiden untuk mau menandingi itu harus berpikir-pikir lagi ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan konten-konten Mas Gibran sekarang sudah mulai aktif lagi membuat konten YouTube, namun dia bukan bermain seperti gaya Kang Deddy Mulyadi, tetapi dia membuat konten bersifat monolog guys ya, seperti host Cokro TV ataupun konten kreator lainnya yang di depannya ada teleprompter lalu kemudian membacakan ya, seperti kemarin Mas Gibran menyampaikan tentang Indonesia Emas ya, hilirisasi dan sebagainya, bonus demografi. Nah itu kan kita sebagai konten kreator bisa mengetahui guys ya, mana orang yang ketika depan kamera dia menyampaikan dengan apa adanya, mana orang yang ketika depan kamera dia sampaikan itu berdasarkan teleprompter atau layar yang ada di belakang kamera yang dia bacakan. Nah guys, kalau kita melihat aksi ataupun gaya dari Kang Deddy Mulyadi ketika beliau ini terjun ke lokasi, ketika beliau ini berinteraksi dengan masyarakat, menyapa masyarakat, langsung menentukan kebijakan di lokasi atau di lapangan, kita melihat itu semua seperti hal yang tidak dibuat-buat ya. Kita melihat Kang Deddy Mulyadi itu melakukan secara alami, secara ya seakan-akan itu menjadi ciri khasnya, menjadi karakternya. Berbeda atau lain halnya ya, ketika ada pejabat yang berupaya mencari pencitraan lalu kemudian dia membuat konten-konten seperti Kang Deddy, itu pasti bisa langsung kelihatan ya. Itu kelihatan auranya itu tidak murni, kelihatan tidak alami ya, kelihatan seperti ada settingan atau ada pengaturan di situ ya. Kalau Kang Deddy ini kita lihat dari ekspresinya, lihat dari emosinya. Saat dia marah, saat dia bahagia, dia senang, dia sedih, dia ekspresikan itu secara murni dan alami guys ya. Jadi itu seakan-akan menjadi ciri khas atau karakter yang melekat kuat. Aura kewibawaan ya dari Kang Deddy Mulyadi begitu terpancar dan kita bisa melihat akan hal itu ya. Nah ini kalau dilakukan oleh Mas Gibran atau pejabat-pejabat lain, menurut saya akan sangat kesulitan ketika mereka melakukan hal yang serupa tapi ditutupi dengan kemunafikan ya. Misalnya mereka berupaya untuk membuat masyarakat harus senang, harus senyum terus dengan masyarakat ya.
Nah, Kang Deddy tidak seperti itu. Dia tidak harus selalu membuat masyarakat senang, tidak harus membuat masyarakat tersenyum atau dia tersenyum terus. Dia menampakkan wajah kesalnya dia kesal, ya. Wajah marahnya dia langsung marah di tempat, ya. Ekspresi bahagia, sedih, harus bercucuran air mata pun dia semuanya mengalir secara alami, mengalir secara natural, ya. Jadi tanpa dibuat-buat, tanpa adanya kepura-puraan di situ, ya. Nah, inilah guys ya, yang menurut saya akan sulit mau ditandingi oleh figur manapun, sekalipun itu adalah wakil presiden, yakni Mas Gibran, ya. Dan saya sangat meyakini guys ya, di tahun 2029 nanti Mas Gibran ini akan menjadi sosok yang sangat potensial, akan menjadi calon yang bisa dikatakan calon yang sangat kuat nantinya, kalau tidak ada lawan yang sepadan, kalau tidak ada yang bisa mau menandingi Mas Gibran, ya. Dan Mas Gibran bisa menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2029. Jika kalian bertanya, memangnya kenapa kalau Mas Gibran menjadi Presiden di tahun 2029? Apakah itu salah? Nah guys, memang tidak ada yang salah. Mas Gibran silakan jika dia maju sebagai Presiden Republik Indonesia, dan itu semua hal yang sah saja, ya, sah-sah saja dan hal yang wajar. Namun kalau kembali kepada saya guys ya, kalau ada yang lebih baik, kalau ada yang lebih peduli, kalau ada yang lebih merakyat, kalau ada pemimpin yang hati, jiwa sepenuhnya dia berikan untuk rakyat, kenapa kita tidak mendukung dan memberikan kepercayaan kepada dia untuk menjadi pemimpin bagi kita semua, ya. Bukan berarti saya bilang Mas Gibran jelek, enggak, ya. Mas Gibran bagus, Mas Gibran memiliki potensi. Tetapi ada yang lebih luar biasa daripada dirinya, ada yang lebih layak untuk dijadikan pemimpin daripada dirinya. Nah guys, itu baru kita melihat bagaimana kinerja, bagaimana karakter, bagaimana auranya, ya, ciri khas yang melekat di dalam dirinya. Belum kita berbicara mengenai proses, ya. Nah, ini hal yang berbeda lagi. Kalau Kang Deddy Mulyadi, proses karir politiknya bagaimana dia menapaki sampai menjadi gubernur Jawa Barat, itu benar-benar dari bawah guys, ya. Bukan karena faktor sang bapak, sang ibu atau keluarga, ya. Kang Deddy Mulyadi ini terlahir dari keluarga yang sederhana. Ibunya memiliki banyak anak, 9 orang anak, dan dia anak bungsu, ya. Tetapi puji Tuhan semuanya bisa disekolahkan. Ibunya ini tidak tamat SD guys. Kang Deddy mulai menapaki karirnya itu dari anggota DPRD, bukan DPR RI guys ya, DPRD Purwakarta. Lalu kemudian dia naik menjadi wakil Bupati Purwakarta. Bukan langsung bupati, tapi wakil dulu, ya. Nah, setelah dari wakil, dia kemudian naik lagi menjadi Bupati Purwakarta. Satu periode dia sukses memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Purwakarta. Masyarakat Purwakarta senang, happy, angkat lagi dia menjadi Bupati Purwakarta 2 periode, ya. Jadi 10 tahun dia menjadi Bupati Purwakarta. Setelah itu, dia kalah bertarung dengan Kang Emil. Lalu yang berikutnya, dia menjadi DPR RI, guys, ya. DPR RI dulu. Setelah DPR RI, barulah beliau maju menjadi Gubernur Jawa Barat, ya. Prosesnya benar-benar dari bawah, dan itu menjadikan Kang Deddy Mulyadi sampai dengan saat ini menjadi pribadi yang sangat matang, berkarismatik, ya, mempunyai leadership yang bagus. Nah, lain halnya dengan Gibran, seperti yang disampaikan oleh Bang Alifur Rahman tadi, tatapannya kosong, seakan-akan tidak punya power ketika belusukan, seperti orang yang kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa ketika berada di lapangan atau di lokasi, dan juga kurang begitu betah untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Ya, karena Mas Gibran ini tidak melalui proses yang panjang, guys, ya. Dia jadi dari wali kota Solo, belum sampai 5 tahun, baru 1,5 atau 2 tahun. Lalu kemudian maju sebagai wakil presiden. Bukan karena kinerjanya, bukan karena kepribadiannya, ya, bukan karena kehebatannya, tetapi harus kita akui, yang pertama karena pamannya, yang kedua karena bapaknya, karena Pak Jokowi yang adalah presiden, ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi terlahir dari keluarga miskin, Gibran ini terlahir dari keluarga presiden, ya, berkecukupan, kaya, ya, dan dimanjakan dengan berbagai fasilitas. Itu ada perbedaan, guys. Nah, itu guys, memang tahun 2029 masih jauh, ya, tapi saya punya keinginan dan tekad yang kuat, ingin agar Presiden Republik Indonesia nantinya adalah Kang Deddy Mulyadi. Dalam diri seorang Kang Deddy Mulyadi mengalir aura karismatik dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini adalah Raja Pajajaran. Prabu Siliwangi ini adalah Raja Pajajaran yang sangat karismatik, yang di mana masa pemerintahannya Pajajaran mengalami masa kejayaan. Dan saya ingin agar kerajaan Pajajaran itu dibangkitkan dan Prabu Siliwangi itu dibangkitkan dalam diri seorang Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi presiden nanti yang mengayomi kita semua, yang memperluas kerajaan Pajajaran yang saat ini cuma di Jawa Barat, tetapi bisa hadir kembali dari Sabang sampai Merauke. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi.